Baik, selamat sore Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Ziretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini, program Ngobrol Virtual. Edisi hari ini tentunya juga sangat spesial karena Vio tidak sendiri, sudah hadir di studio beberapa talent juga ya, talent sekaligus bahkan produser dan juga sutradara dari film Solata. Dan untuk itu kita akan berbincang lebih lanjut terkait bagaimana cerita di balik proses syuting film Solata di Kabupaten Toraja. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Kak Ikhwan Persada selaku sutradara dan juga produser dari film Solata. Halo, selamat sore Kak. Sore, Vio, apa kabar? Baik. Jumpa lagi Kak. Iya, siap. Ini kali kedua ya Kak bersama Vio. Betul. Iya, dan sebelumnya ini mungkin Tribuners bisa saksikan juga tayangan sebelumnya, kita sudah berbincang mengenai bagaimana proses ya, ketika sebelum melakukan produksi. Betul. Oke, dan nanti kita akan bahas juga bagaimana proses produksinya Kak. Yes. Boleh ya Kak Iwan? Boleh. Dan tidak kalah spesial Tribuners, ada Kak Ati Kodong selaku talent film Solata. Selamat sore Kak. Sore, Tribuners. Oke. Saya Ati Kodong. Iya. Wah, ini suasana studio langsung jadi rame gitu ya Kak. Oke. Jadi memang tidak rame kalau nggak ada Kak Ati Kodong ya. Bawa Pasti satu rame. orang kayak 3 orang. Oh gitu. Oke, dan tidak sampai di situ ada juga Kak Fail Firmansyah selaku talent dari film Solata juga. Selamat sore Kak Fail. Halo Tribuners, selamat sore. Oke, iya. Dan tentunya kita mau juga mengulik nih bagaimana proses dari terpilihnya Kak Ati dan juga Kak Fail menjadi bagian dari film Solata. Dan mungkin sebelum itu kita mau mendengar lagi nih mungkin penjelasan dari Kak Ikhwan Persada. Di kesempatan kali ini mungkin baru ada Tribuners atau masyarakat yang baru bergabung bersama kami nih. Nah, sebenarnya ini cerita lama saya ya. Jadi saya sudah bikin cerita tuh judulnya Nyanyian Merah Hati. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu kita bikin. Terus tahun 2022 dan judulnya Lunana Yak in the Classroom. Saya lihat kok ceritanya mirip dan lebih sederhana, lebih simple, lebih heartwarming, lebih mengena gitu ya. Terus di bulan Juli 2022 itu tiba-tiba media nasional memberitakan ada satu sekolah di Bituang, Tanah Toraja tuh yang mirip kandang babi. Ya kan? Dan itu menarik sekali kalau buat saya karena yang ulas tuh media nasional bukan media lokal malah, ya kan, termasuk Tribun tuh, ya kan, Tribun tuh sempat mengulas itu gitu. Dari situ saya lihat oh ini menarik nih untuk diolah gitu ya, dan akhirnya saya diskusi sama penulis skenario saya bilang di mana ada lokasi di Indonesia yang mirip nih dengan film Lunana, mirip dengan lokasi di Butan ini gitu. Dia bilang ada Pak di Olon Toraja. Nah, saya scroll, saya lihat di Google, oh iya bener ada, mirip banget gitu ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ya udah set utama film kita itu adanya di Olon. Cuman ternyata begitu mau ke Olon luar biasa perjuangannya. Karena jalanannya ya begitulah ya, luar biasa berat. Padahal ini kan masih di Sulawesi Selatan ya, yang istilahnya belum terlalu terisolir lah ya. Tapi kita ke sana luar biasa perjuangannya. Pas kita riset kedua itu ada 2 mobil yang rusak, ya kan? Karena jalanannya ya itu luar biasa rusak. Medannya cuman 20-30an kilo kok. Tapi kita tuh harus 3 jam ke sana, ya kan? Berarti separah itu? Separah itu. Mobil 2 rusak, akhirnya waktu riset itu saya bilang sama tim, saya bilang sama line producer saya, kalau syuting kita nggak boleh bawa mobil lagi, kita harus naik truk semua gitu. Dan akhirnya kita putuskan semuanya naik truk gitu. Cuman memang yang menarik adalah saya pikir terutama pemain Jakarta ya, saya pikir mereka bakal sedih dong disuruh naik truk ya karena kayak sapi kan, ya kan? Masuk, kenapa lihat ke saya? Iya, tersinggung harusnya ya. ke situ ya. Iya, jadi saya pikir wah bakal ini ya, mereka bakal sedih, kecewa. Tapi ternyata malah seneng naik truk, malah ketawa-ketawa di mobil. Dan akhirnya sampai hari ini tuh kita tuh kalau di Toraja tuh kita lebih milih untuk
mending naik truk aja deh, cari aman ya kan. Oke. Jadi pengalaman baru ya? Pengalaman Oke, baru. Iya. Oke. Pengalaman baru. Terima Saya kasih, pertama Kak Iwan. kali naik truk. Oke. Bahkan juga produser dan sutradaranya baru pertama kali. Pertama kali Oke. naik truk. Lantas mungkin bagaimana dengan Kak Ati dan juga Kak Fail? Pertama kali juga naik truk atau seperti apa? Kalau saya justru kaget kenapa ini yang pemain dari Jakarta mau naik truk. Iya, jadi saya kan tidak syuting di Olo. Iya. Jadi saya memang di terminal di Makale sama di Toraja Utara. Hmm, Itu, oke. Ji. Dua Jadi lokasi. saya masuk di sini pemeran termahal. Oh iya gitu ya. Oke. Ada istilah pemain termahal ya. Iya. Oke. Berapa scene Kak? Berapa scene? Jangan jadi thumbnail ya. Honor Ati Kodong mengalahkan Randy Kierno. Iya, mengalahkan pemeran utama. Mengalahkan pemeran Oke. utama. Sebenarnya saya cuma 3 Ji. Iya. Ya, cuma di sini bilang, oh aku tambahkan kiparan 1 lagi ya. Iya. Berarti ditambah lagi. 4 scene. Gimana Kak Fail? Mau dikat 2. Tidak, saya demo kalau Oke. Kirain kalau tambah lagi tambah duit juga. Enggak dong. Ekstra gitu ya. Oke. Dan gimana mungkin Kak Ati boleh berbagi juga ceritanya? Sebenarnya apa yang memotivasi Kak Ati untuk ikut serta? sebenarnya ya, pertama kali itu saya ketemu sama Ikhwan ini Iya. dari Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Oke. Jadi dia ambil nomorku di situ, dia WA maka bilang, Ika ada ini. Tapi awalnya gue tidak percaya aku masa saya mau main film gantong, Iya. masa saya orang terpilih begitu. Iya, Tapi oke. kukira masukku terpilih mah. Ternyata saya masuk castingnya dulu. Kan masukku ceritanya kan kita artis mah. Iya. Masuk. Sudah ada nama. Sudah ada nama Iya, langsung betul. diterima. Tidak, harus casting juga. Ya Juara udah berapa kira-kira? Hah? Juara berapa kira-kira? Juara 2. Kenapa langsung down Kak pas bilang juara 2? Jangan kita tahu begitu Kak Fail. Yang jelas sudah jadi artis ya Kak Ati. Iya. Jadi walaupun sudah jadi artis, ternyata Kak Ati ini masih melalui proses casting. Iya, Iya. betul. Dan itu berlaku untuk semua para talent Kak. Semua talent casting. Oke. Iya. Masih ada mau ditambahkan Kak Ati pengalamannya? Ini dulu tuh. Iya. Oke. Kan sudah mulai merambah dunia acting. Oke, iya ya. Itu pertama kali Kak. Ini kedua kalinya. Kedua kali. Tapi yang Yang jelas ada Midi. Iya. Sekarang Oke. sudah ada. Jadi ya Marsha Timothy siap-siap Oke. ya. Ada calon penggantinya tahun depan. Waduh. Atau Tara Vino Basro Bastian, ya? Iya, Vino Bastian siap-siap juga. Amin. Ya, kalau Kak Fail sendiri gimana Kak? Mungkin apa yang menjadi motivasi untuk ikut serta juga nih dalam atau terlibat juga langsung dalam film Solata? Kalau motivasi, Iya. ini sudah film ketiga saya. Oh, oke. Itu sama Kak Iwan terus. Hmm. Yang pertama itu kan ada Silaria Iya, iya. sama Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya. Terus yang ketiga ini film Solata. Salah satu buat saya tertarik sebenarnya karena apa ya, isu tentang pendidikan Oke, ini. fenomena yang ada Ya. juga. Ya, oke. Itu penasaran Kak ini. Pasti bagus ini. Agak mengiris hati nggak? Aduh, saya belum hari pertama itu saya kan belum tag. Iya, oke. Saya sempat jalan-jalan ke sekolah dan itu pure saya nangis. Lihat ada guru ya. Lihat ada guru Oke. yang sementara Ngajar. ngajar gendong anaknya. Iya, betul. Bayi. Bayi. Masih bayi. Masih bayi. Wih. Anaknya Itu tuh ditaruh di meja ya. Iya. Terus itu pada saat saya masuk ke dalam, saya minta izin, Bu, boleh saya masuk ke dalam mau foto ambil gambar? Iya. Ya boleh. Iya. Jadi sementara dia ngajar, teman-teman di luar pada lagi tag, Iya. saya foto video-video. Iya. Saya menangis di situ. Iya. Terus yang itu kelas 5, muridnya cuman 5 orang, 5 siswa. Iya. Yang guru tersebut ngajar Iya. di tempat itu. Iya. Hmm. Dan yang guru itu rumahnya yang saya tempati. Iya. Tinggal. Oke. Saya baru sadar, oh ternyata ini. Iya. Jadi saya minta izin, Kak, Bu, saya minta izin mau Kak upload foto tak? Bisa Iya. tidak? Iya. Untuk apa Kak? Begini-begini. Oh iya, upload Maki. Jadi saya upload Ki untuk supaya orang tahu, oh ternyata masih ada apa yang Iya. sekolah yang kayak begini, kok Iya. bisa sekolah kayak begini. Iya. Sebenarnya mereka happy Iya. dengan keadaan di sana, Keadaan. tapi kita ini yang datang ke sana, loh, jauh waktu saya masih sekolah SD, nggak kayak begini, Tidak seperti fasilitas ini. begini Iya. gue dapat. Betul. Dan di era Gen Z sekarang ini masih ada seperti Benar. Iya. Oke. Kebetulan SD-nya di New York.
gitu. Jadi perbedaannya sangat ini ya, sangat jauh ya. Oke. Di Zimbabwe Kak. Oke, terus maksudnya dari itulah akhirnya mungkin komunikasi terjalin juga Iya. bersama guru komunikasi. tersebut Kak. Iya. Akhirnya tinggal di rumah beliau juga. Iya. Iya. Karena memang di sana Karena- tidak ada hotel di. Nggak ada Nggak ada hotel. hotel. Di situ, jadi salah satu hal yang menarik buat kita, terutama yang kita dari Jakarta kan, Iya. ya, kita di sana ya memang harus siap dengan keterbatasan. Jadi Randy, Rahel JKT48, Harsha ke sana tuh kita udah bilang kita akan tinggal di rumah penduduk. Iya. Iya kan, di sana fasilitasnya begini. Sinyal nggak ada, ya kalau sungai meluap ya air di bak mandi warna coklat, ya terima aja gitu kan. Tapi mungkin karena keterbatasan itu, terus kita juga nggak bisa main handphone ya. Iya. Jadi akhirnya kita ngobrol. Kita bicara Selalu sharing-sharing. sharing, gitu. jadi hari dekat Setiap satu hari sama- gitu. Sampai hari ini masih telepon-teleponan, masih ini. Oke. Bahkan teman-teman yang di Jakarta, Randy, Rahel Iya. sama Kak Harsha itu Iya. banyak perubahan yang dia bawa pulang ke Iya. Jakarta. Banyak perubahan. Perubahan. Banyak Kayak perubahan. Bukan kayak semacam Cara apa ya? pandang. Cara pandangnya. Iya. Kemarin saya ketemu sama Kak Harsha, dia bilang tidak terlalu sering emosi. Iya. Oh, oke. Jadi Jadi lebih bisa- tenang. lebih tenang. Oke. Kalau Randy tuh dia selalu bilang Solata itu kayak terapi buat dia. Oke. Nah, Iya. karena setelah dilanda skandal gila-gilaan tahun lalu, Benar. dia jadi public enemy number Benar. one. Terus dia ke Olon tuh dia kayak ya udah gue ternyata diterima sebagai orang biasa di sini gitu, dan memang akhirnya banyak adegan-adegan yang itu perlu emosi tapi saya nggak perlu dorong dia, udah jalan sendiri. Udah ngalir gitu Udah aja. ngalir gitu aja gitu. Ya ini kan untuk pemeran utama nih. Gimana Iya. dengan mungkin Kak Ati dan juga Kak Fail? Maksudnya di film Solata ini berperan sebagai apa dan gimana mungkin cara Kak Ati dan Kak Fail mengekspresikan diri nih sebagai posisinya? Kalau saya di sini peranku sebagai ibu gemuk. Oke. Sebenarnya bukan saya ini mau panggil karena ada temanku duluan tapi tidak jadi. Jadi saya peranku di sini Juara berapa? tidak Yang boleh mau dipanggil juara berapa? nanti viral lagi tuh nih. Ya, jadi saya di sini peranku sebagai ibu gemuk. Ibu gemuk. Saya beradu akting sama Iya. Randy. Iya. Terus dari awal reading sama Randy, Iya. Randy mungkin tidak kenal tapi saya yang ku kenal. Iya. Dia bilang, Randy saya Tiko dong, saya penyanyi dangdut ini. Nanti kita bareng mainnya. Aku bilang begitu. Oh iya Kak, makanya ini. Kenapa tidak sebut nama akun status Senki juga? Belum pokok terkenal di situ. Dia berubah namu. Ya Mama jadi Raisa. maksudnya saya angkat tongki supaya iya terkenal udah Senki. pusing ku gang. Berubah nama Mama Jadi, Raisa. Randy juga maksudnya nah paham itu bahasaku logat Makassarku harus ikut kikodongnya begitu. Jadi akhirnya akrab maki saya beberapa scene sama tapi kayak akrab sekali. Sampai akhirnya upload foto terus. Iya, saya upload fotonya di Iya. IG-ku, ada yang komen, makanya, ada yang komen yang bilang, ih hati-hati Ki, hati jangan dekat-dekat sama itu ya laki-laki. Ih gong. Masih ikut ya Iya, komen-komen maksudku, begitu. biar saya muncul. Ih, jangan Ki buka kartu sih ini. Oh iya paling. Tapi masa sih setelah Kak Ati nggak dikenal sama Kak Randy? Karena maksudnya dia Jalurnya beda. nonton Iya. Iya. acara-acara dangdut. Iya. Iya. Jadi maksudnya karena dia yang tidak kenal jadi saya yang kuperkenalkan Oke. diriku Iya. bilang saya ini dulu menyanyi di sini. Saya Juara? juara ini. Iya. Toh Juara? yang Juara juara berapa? 2. Yang ini yang juara 1 ini bilang oh iya Oke, Kak. oke. Iya, akhirnya mereka Diokekan bilang, aja, Kak. Iya. Iya. Bilang oke Kakak. Kalau tidak diokekan Kak, digigit kirain. Kayak gini orang. Oke, jadi mungkin Kak Fail dan Kak Ati, tadi kan Kak Ati udah nih bagaimana perkenalan diri dengan pemeran utamanya. Kalau Kak Fail sendiri, bagaimana? Ada mungkin satu scene dengan Oh, banyak. pemeran utama juga? Dia Oh, banyak sekali. Oke, gimana Dia, ceritakan dia dulu, ini Pak? yang banyak sekali ya. Yang tuh begitu tunjuk karena cacingan Kak. Oke, Iya. saya berperan sebagai Abun di film Solata. Kebetulan saya kayak sahabatnya Randy, Angkasa ceritanya di. Namanya si Randy ini Angkasa. Oh ya. Dia Abun namanya karena kamu orang Toraja kan Iya. asli. Saya- Abun itu asal bunyi. Oh, Asbun itu.
terlempar esnya. Terus Abun ini anak kepala desa, anak kepala desa di Desa Olon. Terus setiap ada masalahnya Randy, ada apa-apa pasti Ada Randy cerita sama kebutuhannya. saya, ada kebutuhannya semua. Randy Curhat gitu ya, ya? curhat semua, gitu. Terus gimana implementasikan jiwanya, ekspresi ini ketika mungkin berdialog? Ini kan mungkin karena sudah terbiasa yang ketiga kalinya, jadi nggak ada tantangan Kak? Tantangan sih ada di awal. Oke. Saya kan belum kenal Randy awalnya. Iya. Pas Kak Iwan bilang, ini loh yang jadi pemeran Angkasa. Siapa ini? Randy siapa ini? Iya. Jadi itu yang bla bla bla. Udah ada televisimu kau. Iya. Maksudnya saya tahu aja namanya kan, tapi lupa pakai mukanya. Oh iya. Oke. Jadi saya cari Instagram, oh yang ini. Oh yang ini, langsung tahu ya? Iya, pasti langsung tahu ke Toraja. Bagaimana cara mengakrabkan diri sama ini orang? Sedangkan dia di Jakarta pasti berbeda dengan kita di sini. Tapi pas kita di Olon hari ketiga kalau nggak salah, 2 kalau bukan 3, mereka terbuka semua. Gara-gara jarang main HP. Tidak ada jaringan, makanya kita bisa bangun chemistry sama-sama semua. Jadi oh ternyata Najis semua ditemani sama teman-teman dari Yang penting Jakarta. jangan pegang HP, Dan kuncinya jangan pegang HP. Iya. Dan mereka semua senang. Iya. Enjoy semua. Iya. Bahkan semua ada sisi curhat kan kalau kita syuting itu di Olon paling lama jam 6 atau jam 5 ya Kak? Iya, sudah selesai. Oh, Sudah selesai. selesai. Iya. Oke. Kita nggak ada scene malam. Nggak ada sih malam di Olon, jadi balik ke rumah masing-masing, mandi, saya sholat dulu, sholat maghrib baru keluar cerita-cerita sampai di jam berapa Kak? Sampai Iya, Kak sampai Iwan. jam 3 pagi. Iya. Maksudnya kenapa itu di sana itu ndak ambil kisin malam di Karena Olon? memang nggak ada Nggak ada scene malam. Oh, dalam penulis naskahnya gitu ya, Iya, skripnya nggak? Nggak ada. Oh ini juga Kak Ati baru tahu? Baru mau bertanya ini maksudnya? Iya. Oh. Karena saya kira masukku mereka itu sampai Sudah ada Iya. scene malam. Nggak ada scene malam. Iya, Kita iya, nontonnya iya. mau disisa sampai subuh. Enggak, ini saya sampai subuh. Sama Jiki. Itu nih. Sampai menangis. Sampai menangis. Saya scene terakhir itu jam 3 pagi baru selesai. Saya harus kembali ke Makassar karena ada kurang job penyanyiku. Iya tahu ya. Tunggu dulu Kak, Iya. sebelum itu Kak, cerita kita itu properti. Iya, maksudku yang yang scene terakhir itu kan ada dikasih kue, Oke. orang main domino apa itu. Saya habis gak lapar tuh. properti, saya tidak berani pegang, dia habis dia makan. Astagfirullahaladzim. Properti Kak. Habis itu satu piring, dah kurasa itu kayak apa deh, kayak Kurang ya gitu? Dia bilang, itu nah tambahin lagi masuk ke dari bagian properti. Habis lagi. Jadi art itu pusing ke sana kemari cari kue. Kue, karena kan aksesnya jauh tuh. Karena continuity Kak. Iya. Oke, jadi itu berkesan juga lah Iya, ceritanya. berkesan. Saya banyak Berkesan lah, berkesan. berkesan. Pokoknya ada curhat-curhat, Banyak. ada sampai menghabiskan properti Iya. gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang ini pasti nggak pernah bisa dilupakan. Iya. Sulit. Sulit dilupakan. Iya. Kalau memilih pemeran utama Kak, kira-kira apa yang menjadi alasan memilih Randy nih? Jadi sebenarnya dari Mei 2023 itu saya udah ketemu sebenarnya dengan beberapa pemain terkenal lah ya. salah satu pemain itu dia udah baca, dia bilang ini gue suka banget, mirip percampuran antara Laskar Pelangi sama 5 cm. Iya, Gue iya. mau nih gitu kan. Cuman beliau memberi beberapa syarat, misalnya harus tinggal di hotel segala macam. Sementara di Olon kan nggak ada hotel, ya kan. Ada ridersnya ya? Iya ada rider, ya wajar lah ya Iya, sebagai karena apa? artis terkenal Iya, nih, ada nama nih. artis terkenal Iya. dan udah punya beberapa film jutaan penonton gitu ya. Dan akhirnya carilah tuh beberapa pemain segala macem sampai dalam keadaan terjepit ini Kak Ati. Saya nggak pernah cerita ke kita. Dalam keadaan terjepit, kita tuh sudah pusing kan, mau siapa lagi nih pemain kan? Kita duduk di Plaza Senayan, bingung. Siapa ini pemain mau dianu? Scroll, tiba-tiba muncul ininya Randy di apa? Explore Muncul, ya explore-nya Randy tuh muncul. Instagram. Di Instagram. Wah boleh nih dicoba, saya bilang sama casting director, boleh nih dicoba. Coba deh telepon. Boleh nggak besok ketemu? Wih. Pas di telepon tuh beruntung, memang sudah jodoh ya. Iya. Di telepon tuh Randy langsung bilang besok saya bisa ketemu. Oh. Nah, akhirnya besoknya kita ketemu. Itu pun kita casting di restoran rame. Iya, Restoran rame banget di Jakarta Selatan. Oke. Casting lah tuh. Ya seperti Kak Ati, baca skenario segala macam. Pas Randy baca skenario itu dia nangis Kak Ati. Nangis senangis-nangisnya. Nangis dia.
Habis itu saya ngobrol, saya tanya kenapa lu nangis gini-gini. Akhirnya dia cerita, dia bilang gua setahun yang lalu tuh gua jadi public enemy number one. Semua orang musuhin gua. Padahal gua ngaku loh, gua minta maaf loh segala macam. Tapi ternyata nggak segampang itu orang memaafkan gua. Ceritalah dia panjang lebar. Saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti skandal itu, saya nggak terlalu. Tapi karena skandalnya besar sekali, udah pasti kan kita tahu lah ya. Kecuali file gitu. Ya, karena dia nggak punya TV kan. Nggak punya TV, nggak punya HP. Nggak punya TV, nggak punya HP. jadi dia cerita tuh. Jadi pada akhirnya saya berpikir gini, kita memang nggak boleh judge orang sih, harus denger dulu dari sisinya dia gitu kan. Karena kemarin pun ketika Kak Ati kena hoax tuh. Saya juga enggak terpengaruh, cuman akhirnya Kak Ati cerita begini, enggak benar itu. Ya benar, emang harus kita dengar dari versinya mereka, yang ini yang jalani. yang diberitakan gitu kan gitu. Dari situ saya lihat bahwa kayaknya feeling saya ini Randy nih film itu harus punya dragon ya, kalau istilahnya marketing riding the waves kan, riding the dragon, harus punya dragonnya nih. Randy nih kayaknya dragonnya. Cuman saya dari awal udah berpikir juga bahwa saya tidak akan mudah untuk memilih Randy karena pasti saya ditentang segala macam orang. Dan terbukti? Dan terbukti, semua orang, kayak 90% orang tuh menentang. Cuman buat saya pribadi, saya cuma perlu mendengarkan satu orang, investor saya. Kita ngobrol segala macam, beliau bilang nggak takut nggak nanti kena cancel culture apa segala macam. Saya bilang Randy yang saya temui itu adalah udah Randy yang baru, Randy yang udah tobat, dia udah sekolah pendeta segala macam kan. Dia juga kebetulan punya istri yang kayak malaikat tak bersayap yang bisa terima dia apa adanya, balik lagi ya kan, rujuk lagi. Kita nggak dikasih kesempatan kedua buat orang gitu. Ya, kita kan juga sama berdosanya kan. Cuman ya kita nggak ketahuan aja, ya kan. Dia ketahuan kan. Begitu kok balik ke Ati? Enggak. Ya? Kita ketahuan aja gitu kan. Jadi waktu itu memang nggak mudah karena selalu ada ketakutan kan bahwa bagaimana nanti Randy segala macam. Tapi alhamdulillah tuh jadi kita tuh press conference mengumumkan Randy sebagai peran utama itu tepat di hari ulang tahunnya dia, 1 Juli 2024, ya kan. Nah, setahun sebelumnya, tepat di 1 Juli 2023, Randy di depan media itu mengakui perselingkuhannya juga, ya kan. Tersebut. Yang menarik adalah ketika kita mengumumkan Randy sebagai pemeran utama, itu kayak nggak ada media yang utak-utik loh soal skandalnya. Iya. Jadi saya lihat ini orang memang media darling sih. Media tuh suka sama dia karena kalau kita ketemu langsung, ya Kak Ati juga bilang kan, semua orang kayak bilang orangnya memang humble banget, ya kan. Terus itulah. Terus dari sisi perempuan kan, ya udahlah ya, dia tinggi besar. Jadi idaman banget ya Kak Ati. Silakan bagaimana? Lemas Gusti. Jadi kalau gitu ya terima kasih Kak Iwan. Kalau Kak Ati mungkin adegan yang paling berkesan. Kalau yang masukku adegan itu yang pas sama Randy. Jadi saya memang orangnya masukku, saya ini ibu gemuk yang balik-balik sih, yang kepo dengan urusan orang gitu. Jadi saya selalu kuganggu Randy. Jadi kita ada adegan di bus lagi jalan. Lagi jalan, saya batik kutong nyukur sotong di Randy. Jadi sampai bilang, maksudnya kalau mau, jadi ada beberapa adegan yang di situ masukku jatuhnya lucu. Saya yang balik-balik sih ke Randy. Bilang, sudah Kak, masukku sosor aja begitu. Jadi ajar Ki. Lebih ini lagi Kak, lebih ini lagi. Oh, dia very welcome gitu ya? Iya, jadi tidak apa-apa, jadi masukku sebentar, ku geser lagi. Tidak apa-apa Kak, tambah lagi. Jadi enak Ki. Nyaman ya? Iya, masukku terlalu nyaman aku rasa. Bahaya ya, saya. Oke, jadi itulah ya, saya paling berkesan ketika mungkin Randy sendiri yang request, silakan Kak, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi begitu pada saat take gitu. Kalau Kak Fail sendiri? Apanya itu? Yang paling berkesan mungkin, ini kan banyak scene nih dengan Kak Randy. Paling berkesan itu adegan nangis. Nangis sama-sama? Iya. Bareng? Randy itu nangis. Pas adegan ini nyanyi. Iya, adegan nyanyi. Dan itu dia nangis. Nangis
bukan pakai tetes mata Iya, atau iya, apa. Terus saya juga bayangin itu yang ibu guru yang ada di sekolah itu, saya ikut nangis. Aduh, biar lebih bagusnya lagi, mungkin saya ikut juga adegannya. Tapi memang saya dengar juga ceritanya sama Kak Iwan semua kan, kita sebelum take kita cerita-cerita di situ, saya dengar ini jadi anuku juga nih, pemantikku juga tuh. Akhirnya pada saat itu berapa kali retake itu saya setiap retake itu pasti nangis karena saya harus dapat juga feel-nya. Iya. Sampai teman-teman kru bilang di anak-anak art bilang, "Kak, bagaimana cara bisa kayak begini?" Saya bilang, "Lewati. Harus kau pernah lewati dan terus ada pemantikmu." Harus ada empati juga kali. Iya, itu yang salah satunya. Empati, bagaimana kita menempatkan diri kita dengan orang lain begitu di posisi seperti itu. Karena saya bayangkan, aduh, memang sedih memang. Iya. Tapi baiknya juga Randy, maksudnya tidak gampang dongkol begitu. Iya, Oke, nggak gampang geram ya? Iya, kan biasa kalau pemain, maksudnya kalau aktor nih begitu, paling masuk ke kita yang dituntut, maksudnya yang baru kita main begitu. Harus satu kali take ya, kan begitu. Kan begitu kejadian, kadang kalau kita dubak-dubak mati ini dia tidak. Jadi kalau saya yang salah, diulang lagi. Tidak ada tidak bilang harusnya itu kakak ini. Tidak kita kasih begitu. Nggak ada pressure, nggak ada tekanan. Bahkan dia yang ayo kasih, ulang lagi yuk. Iya. Dia kasih yang jadi motivasi. kita yang tidak enak. Diulangi lagi. Iya. Kayaknya malah kru yang Iya. Iya. Justru maksudnya Ngedumel bilang, ya? Iya, justru bilang kasih baik Kiko dong, masuk ke malu-malu gini, kayak ini nih aktor masuk ke ini yang pemeran utamanya. Dia tidak. Nah ini bayangkan dia dari turun bus itu masuk ke berapa puluh kali itu diulang. Belum pinnya ama-ama live-nya ngapa pusing maki. Karena di busnya itu kan banyak figuran kan. Figuran. Figuran kan nggak pernah aktif, Iya, suka iya. lihat kamera, matanya lihat kamera. Kita di monitor lihat, siapa itu lihat kamera? Cut. Ulang lagi. Mereka enak di atas mobil, saya dibawa ke panasan. ya, nungguin ya. Oke, iya. Jadi maksudnya pokoknya banyak pelajaran lah. Banyak sekali, Mungkin banyak. pada saat tidak take, ya kumpul-kumpul bersama Iya. karena tadi tidak ada gadget dan sebagainya. Iya. Dan juga bahkan pada saat take itu banyak ada pelajaran-pelajaran baru lah yang Iya. dirasakan Banyak sekali. mungkin Kak Iwan dan juga Iya. para talent pastinya secara langsung. Bahkan Randy, saya kan serumah dengan Randy, Iya. dengan talentan semua. Dia bilang, saya happy Kak tinggal di sini bang. Dengan bahasa Jakarta, happy Kak tinggal di sini Iya, karena tidak ada gangguan dari luar. Iya. Coba gimana bahasanya? Aduh, nanti Lo ketemu kok kawin. tadi pakai lidah Kak, Iya. berubah nama ini balik juga dong nih. Aku gue itu Kalau gue ya kan. Oke, lanjut lagi siapa ya? Gimana tadi? Biasanya itu kalau selesai mikir project, nggak ada yang komunikasi. Iya. Semua masih kasih komunikasi. Iya. Sampai sekarang. Sampai Iya, sampai sekarang. sekarang Saya masih masih DM-an sama Randy. Wih. Rahel, Iya. Kak Harsha, Iya. telepon-teleponan, video call semua. Iya. Mereka sangat welcome the best. Iya. Jadi udah hampir setara ya. Iya. Amin. 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 Kak Ati juga ya. Amin. Amin. Oh, di atas Nah, nada. Jadi saya kira-kira harus- nanti habis saya dari- harus di atasnya itu. Amin. Karena langsung 2 titel dia dapat ini Iya. setelah Solata Kak. Aktor Aktris Aktris dan dan komedian. dan komedian. Oh, komedian tiga dong, penyanyi dangdut juga ya. Iya. Ih, Apalagi banyak-banyak lagi proyeknya di Sulawesi Tenggara. Iya. Amin. Amin. Jadi dengan adanya film Solata ini melancarkan rezeki Amin. para talent juga ya, Kak. Amin. Iya. Amin. Artinya banyak saya juga banyak belajar di sini karena kalau dulu yang film yang dulu kan kita tidak beradu akting dengan aktor begitu. Jadi beda itu kalau misalkan kita FTV beda dengan masukku yang ini karena lebih detail lagi. Jadi kemarin itu ada ceritaku itu kemarin saya kira masukku selesai ini saya simku di ceritanya yang di mobil kak jauh sekali kita di sini hampir bagi siapa yang diandrekan kenapa ini masukku belum selesai gang. Ternyata masukku besoknya diulang lagi bilang apa salahku kayaknya masukku dialogku benar Ji. Ternyata bajuku ada tetesan air itu yang diulang. Kan masukku kalau sinetron Jepang Iya, tidak iya. diperhatikan Tidak diperhatikan sedetail Iya, itu. diperhatikan bilang diulang lagi kak. Saya kira masukku benar nih kemarin. Kenapa masukku diulang lagi bilang ada masukku basah sedikit bajutan di Oke. situ. Oh bilang iya tahu dia. Itu kenapa? Udah jadi marah. Iya enggak jadi mama masukku kan mau ke protes. Kenapa Iya. ada diulangi lagi? Iya, Nah iya. jauh taminya. Iya. Iya Mau ternyata sampai Rek. mau sampai mereka beli bawang.
Oh iya ada bajuku yang masuk ke tetesan air Iya, itu. tetesan air. Tapi tetesan air itu kenapa, Kak? Memang harus berperan karena bajunya continuity, jadi Iya. tidak boleh ada apapun Iya. di situ. Soalnya kan dia jomplang kan adegannya. Nangis di Iya. waktu hari kakak? Hah? Nangis di waktu hari? Tidak, langsung moro-moro bilang ih, benar. Nah, kenapa bisa basah baju itu ada tetesan air Iya. mata tadi? Tidak masuk ke pas bose anu. Minum kapal baru menepis. Kulung. Karena minum. Iya. Iya. Iya, pokoknya banyak cerita lah, Iya. cerita lucu yang pastinya merasakan yang itu baru bisa ceritakan gitu ya. Iya. Ketika tidak merasakan ya nggak tahu rasanya Iya. gitu kan. Ya, kalau berbicara tentang durasi Kak Iwan, ini nanti filmnya berdurasi berapa lama? Kalau sekarang draft 1 editingnya itu masih 1 jam 57 menit, oke. hampir 2 jam. Nah, kita sih mudah-mudahan sekitar 100 menitan. 100 Kayaknya nggak menitan. mungkin kurang dari 100 menit. Oke. Nah, kebetulan film kita juga diedit sama editornya Laskar Pelangi. Oke, jadi banyak kolaborasi dengan yang lain juga Kak? Oh iya pasti. Kalau kru kita chief-chiefnya semuanya dari Jakarta. Oke, dan mungkin sebagai atau sebelum kita ke closing statement Kak, ini tentunya pertanyaan penting juga. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan nih buat teman-teman yang nantinya menonton film Solata? Iya sebenarnya pesannya jelas ya bahwa di Indonesia di Sulawesi Selatan khususnya itu masih ada anak-anak di desa pedalaman tuh yang kesulitan mengakses pendidikan dasar 9 tahun ya. Nah, dan ini sepertinya sampai hari ini tuh masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi saya pribadi ingin ini juga jadi semacam surat cinta lah ya untuk pemerintah. Apalagi memang kalau datanya sih Sulawesi Selatan itu peringkat kelima provinsi dengan angka usia putus sekolah terbanyak ya di Indonesia gitu. Jadi ini mudah-mudahan jadi refleksi, jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, dengan bentuk kekaryaan, Betul, gitu ya. betul. Dan juga melibatkan banyak orang sehingga mungkin lebih masif lagi nih. Iya, betul. Oke, dan mungkin kalau dari Kak Ati dan juga Kak Fair selaku talent dari film Solata, apa yang ingin disampaikan dan juga mungkin apa yang perlu digarisbawahi dari film ini? Ladies first. Kalau saya sebenarnya masukku yang ku sampaikan jangan lupa nonton. Oke, pastinya. Karena pasti penasaran kian dulunya Tikodom penyanyi dangdut sekarang Asik. beradu akting dengan aktor utama. Asik. Ada dengan Ngeri, ciumannya ngeri ya? Tidak ada. Dan untuk semuanya maksudnya terima kasih Iwan, terima Iya. kasih sudah diajak main Kakak Ati di sini di Solata in the Movie. Iya, oke, dan tentunya itulah tadi yang ingin disampaikan oleh Kak Ati dan tidak ketinggalan dari Kak Fail. Sebagai penutup nih Kak, harus yang lebih menyala lagi ya Kak. Wow. Silakan Kak. Bebannya lari ke saya semua. Siapa suruh ladies first ya? Yang pertama-tama saya berterima kasih sama Kak Iwan. Saya berterima kasih sekali karena kalau bukan beliau, Iya. 3 film ini, kalau bukan beliau, nggak ada apa-apaku, nggak ada karyaku di film. Terus di film Solata ini banyak mengandung bawang. Kemarin Kak Iwan sempat cerita anak-anak yang 6 ini 4 kali nonton, 4 kali nangis. Itu belum diedit loh, Oke. full, Masih draft ya? masih draft. Kemarin Kak Iwan, kenapa tidak pergi nonton? Nggak mau Kak. Mau Kak dapat key-feel-nya nanti kalau sudah pas tayang Di bioskop. di bioskop, Gala premier. gala premier. Dan memang saya yakin film ini bikin nangis dan banyak edukasinya. Oke. Itu yang harus saya garis bawahi. Oke. Edukasi. Edukasi. Dan bagi Tribuners jangan lupa bawa tisu gitu ya. Nah. Oke. Asal jangan bawa kanebo. Siapa tahu saya ember Kak. Atau bawa ember. Siapa tahu nangisnya saya ember gitu ya. Cukup Pokoknya Kak wajib Fail. tuh untuk Iya. Tribuners yang ini Iya. harus wajib nonton. Oke, itu yang penting, paling penting ya Kak. Iya, itu Udah yang jauh-jauh utama. datang untuk menceritakan Iya. bagaimana proses perjalanannya. Tentunya yang paling di-highlight juga selain tentunya ada edukasi yang bisa diambil, jangan lupa nonton. Ya. Itu lah ya. Satu lagi saya mau berterima kasih sama masyarakat Toraja, Tanah Toraja Utara, terutama masyarakat Olon sudah menerima kita seperti keluarga. Welcome semua. Baik. Mereka bahkan bantu Ki. Iya, betul. Dia bantu apa kita butuh nanti kita bantu. Iya. Tanpa ada pamrih. Iya. Saya salut dengan
masyarakat Allah. Memberi Bebas. tawaran bantuan gitu ya. Iya, Iya. betul. Bukan kita yang meminta. Iya. Oke. Ya, jadi tentunya ucapan terima kasih lah Terima buat kasih. Kak Ihwan tadi Iya. selaku produser dan sutradara sudah mengajak para talent juga bisa sampai draft pertama udah kelar. Kira-kira akan berapa draft nih Kak? Belum Belum tahu. tahu ya. Oke, dan tentunya kami menanti lah Kak Iya. film Solata tayang di bioskop Siap. dan kira-kira ya silakanlah Tribuners menunggu ya. Iya. Paling tidak Sabar tayangan menunggu. ini. Ya, sabar menunggu, sabar menanti. Pokoknya nanti pertama kali atau kedua kalinya ya melihat pertama kali lah melihat Kak Ati ini Iya. menjadi pemeran utama Iya. di sebuah film dan juga Kak Fail ketiga kalinya ya baik. Terima kasih juga buat Kak Ihwan, Kak Ati dan juga Kak Fail sudah menyempatkan waktu ke Tribun Timur Sama-sama. dan juga memberikan informasi ini. Semoga informasi ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua dan memberi kontribusi positif bagi kita semua. Akhir kata saya Fiorina Jaretno mewakili ketiga narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.